ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku untuk mendapatkan cintaku, kata Nabi. Jadi kalau kita pengen dapat cintanya Nabi, cintain keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi ini ada dalam bab zakat tuh disebutnya Banu Hashim, Banu Muttalib, keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Kalau dalam nasab itu adalah keturunannya Sayyidina Hasan wal Husain. Ya, itu namanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadza la sayyid." Ya, ini cucu-cucu saya ini adalah pemimpin, kata Nabi. Dan dari keturunannya lah cucu-cucunya. Alhamdulillah banyak kalau cucu Nabi dari keluarga Sayyidina Hasan disebutnya Al-Hasani. Ya, kalau dari Sayyidina Husain disebutnya Al-Husaini. Turun lagi kalau dari Sayyidina Husain ada namanya Al-Abi Alawi. Ya, banyak nih kalau kita disebutnya para habaib. Di Indonesia disebutnya habaib, biar kita tahu, biar kita kenal. Siapa sih orang yang pertama kali disebut Habib? Dulu disebutnya bukan Habib, Syarif atau Sayyid. Dimulai disebut Habib itu di zaman Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib yang dibaca. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali dipanggil Habib, dan Habib itu artinya apa? Habib itu artinya kekasih, orang yang kita cintai. Karena kita mencintai Habib supaya kita dicintai oleh Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai para habaib supaya kita dicintai oleh datuknya para habaib, yaitu Nabi Muhammad. Kan Nabi yang bilang, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku untuk mendapat cintaku. Ya, karena Habib itu kata untuk tanda cinta kita. Karena kita cinta sama dzurriyyah Nabi, makanya kita panggil Habib. Karena Nabi yang bilang wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ya. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas orang yang pertama dipanggil Habib. Nah, sekarang biasanya kalau di Hadramut itu orang yang di atas umur 40 tahun baru disebut Habib. Kalau masih muda disebutnya Sayyid. Kalau kita di Indonesia udah biasa, ya masih muda pun dipanggilnya Habib. Subhanallah loh. Satu nikmat yang besar yang Allah berikan untuk kita. Warga Indonesia yang banyak para habaib. Apa nggak merasa beruntung kita, negeri kita banyak dzurriyyah nabinya? Ada yang bilang, kenapa Nabi SAW diutus di Mekah, di Madinah, tapi keluarganya banyak di Indonesia? Jangan salah. Para habaib itu dari zaman dahulu berdakwah ke Indonesia. Contohnya siapa? Para wali songo. Wali songo itu habaib, jangan salah. Ya, Sunan Ampel, Sunan Bonang, ya, Sunan Gresik itu para habaib. Jangan salah. Mereka keluarga dari Ammul Faqih dibilangnya. Ya, dari keluarga Ammul Faqih, pamannya Sayyidina Imam Al-Faqih. Ya, tuh. Siapa? Para wali songo. Datang ke Indonesia Bapak berdakwah. Wah, anak cucunya sampai sekarang. Ya, termasuk para habaib banyak berdakwah. Ada orang bilang, masa iya habaib datang ke Indonesia berdakwah? Ada satu orang, ini kisah nyata loh. Kalau iya berdakwah, nggak seperti yang diberitakan, enggak, para habaib datang ke Indonesia berdagang. Kan kalau di buku sekolah diceritanya orang-orang Yaman datang ke Indonesia berdagang. Padahal hakikatnya bukan cuma berdagang. Kalau mau berdagang, datang ke negeri-negeri lain. Sampai ini orang, ada satu orang Muslim tapi dia meragukan, iya masa para habaib datang ke Indonesia berdakwah, berdagang kali, cari uang, kata dia begitu. Subhanallah, dia kerja di perusahaan minyak, diutus sama kantornya pergi ke Kalimantan. Nah, suatu hari lagi meneliti, masuk ke hutan, pas lewat hutan nendang batu nisan. Gak sengaja jalan sama dalilnya, sama yang penunjuk jalan, nendang batu nisan. Nah, dia tanya sama penunjuk jalan, ini kuburan siapa di tengah hutan? Disebutin, ini kuburan Habib Fulan bin Fulan. Kaget dia. Yang dia Muslim tadinya bingung sama keislamannya, dia bingung. Dia bilang, subhanallah, kuburan Habib ada di tengah hutan.
bingung. Nah, kalau dipikir-pikir mau dagang, ngapain dagang ke tengah hutan? Nggak ada apaan di hutan. Tapi karena apa? Perjuangannya mereka berdakwah. Makanya perhatiin, ada banyak para habaib makamnya di jauh-jauh. Itu kalau ke Tangerang ada di Keramat Panjang, ada makam Habib juga. Luar Batang di ujung makam Habib juga. Pinggir laut tuh ada Tanjung Priuk, makam Habib juga. Belum lagi di ujung lagi di Kalimantan, masya Allah banyak. Karena mereka berjuang berdakwah, menyampaikan risalah yang disampaikan oleh, yang dibawa oleh datuknya, oleh kakeknya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi para habaib tujuannya kita bikin pondok, mau ngapain bikin pondok? Mau ngapain ada pengajian? Kalau bukan kita ingin menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita ikutin, biar kita teladani. Makanya mohon maaf kalau nggak suka sama habaib nggak apa-apa, tapi jangan sampai benci, hati-hati ya. Wa in shalla wa sham, walaupun dia sholat, dia puasa, tapi kalau benci sama ahlul bait, sama keluarga Nabi, bahaya.